selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Juli 2023 dengan judul Mereka Dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memuji mengagungkan nama-Mu karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-52, demikian firman Tuhan. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Mari kita ikuti penjelasannya. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 458. Pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita rohnya, kita tidak akan dapat berdiam diri. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Seperti ketika Filipus menemukan juru selamat, kita akan mengundang orang lain ke hadiratnya. Kita akan berusaha menceritakan kepada mereka daya tarik Kristus dan rahasia dunia yang akan datang. Akan ada banyak orang yang akan mengikuti langkah Yesus. Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh bahwa orang-orang di sekitar kita dapat melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Dan upaya untuk memberkati orang lain akan mendatangkan berkat pada diri kita sendiri. Hal ini adalah tujuan Allah dalam memberi satu peran kepada kita dalam rencana penebusan. Dia telah memberi manusia hak istimewa untuk menjadi bagian dari kodrat ilahi dan pada gilirannya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Ini adalah kehormatan tertinggi, kebahagiaan terbesar yang Allah dapat limpahkan kepada manusia. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus, halaman 134 dan 135. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, dan semua para pekerja kesehatan. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan hikmat pengetahuan sorga dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memberikan pelayanan yang terbaik, bersama dengan seluruh karyawan dan semua tim dokter yang ada di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kami juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama adalah mereka juga memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, cukupkan kebutuhan mereka. Lebih daripada itu biarlah hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan melaksanakan tanggung jawab mereka boleh sesuai dengan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur, berterima kasih, mengandalkan Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.